Kami juga ingatkan, ya hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, bagi kami saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan, itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan. Dimanapun Anda berada, izinkan saya, Adi Hidayat, menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Kamis, tanggal 15 Syawal, tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 27 Mei 2021. Kami ingin menyampaikan rasa bahagia, gembira, dan puncaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuksesan kita bersama dalam mempublikasikan donasi yang telah terkumpul, khususnya pada tanggal 24 Mei itu yang berlangsung di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, seluruh stakeholder dalam penyaluran donasi hadir, baik lembaga kemanusiaan yang bertugas di Gaza tentunya, juga Dubes Palestina, juga stakeholder terkait, bahkan komisaris BSI, Bank Syariah Indonesia, diiringi juga oleh ayahanda kita, seluruh unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia hadir di dalamnya. Baik, namun demikian, alhamdulillah semangat masyarakat Indonesia luar biasa tinggi, dan kami memohon maaf, kemarin itu sempat kita harus berhenti dulu untuk kita rekap, kita audit, kita publikasikan secara terbuka, sehingga dapat dengan clear, ya, bersih, diketahui masyarakat, terbuka, dan mengetahui bagaimana itu diterima dan disalurkan. Alhamdulillah, atas banyak masukan masyarakat, bahkan ada yang menyesalkan, Ustadz kenapa ditutup, ya. Jadi mohon bersabar. Dan kemarin setelah dari MUI, saya juga langsung roadshow salah satunya untuk bisa memfasilitasi agenda yang ketiga yang kita rencanakan dalam tahapan penyaluran dana, yaitu untuk bisa menampung pelajar-pelajar Palestina untuk sekolah, ya, dan bisa belajar di kampus-kampus bahkan yang terkemuka insya Allah di Indonesia. Jadi kami juga datang ke beberapa tempat berkomunikasi. Alhamdulillah responnya sangat baik. Bahkan ada yang sudah menawarkan langsung jikalau kemudian itu akan terjadi. Dan tentunya kita akan berkoordinasi ya ke depan dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Palestina seperti apa proses itu bisa berlangsung. Tapi intinya saya mencoba memegang amanah dengan baik dan tanpa mengambil 1% pun. Ya, jadi insya Allah kita tidak memotong sedikit pun untuk disalurkan sepenuhnya demi kepentingan yang telah kita niatkan. Insya Allah. Teman-teman, berita baik bagi Anda yang kemarin banyak bertanya, apakah dibuka kembali, kan? Apakah kemudian akan diteruskan? Insya Allah, per hari ini kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan bahwa donasi tetap terbuka. Sekali lagi, donasi tetap terbuka, atau saya katakan dibuka kembali dengan rekening yang sama. Dan insya Allah rekening ini hanya akan dikhususkan untuk persoalan Palestina saja, untuk support kepada bangsa, masyarakat, rakyat Palestina saja. Rekening yang sama ya, Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Nomor rekening 11111. 5 kali, masih ingat ya? 11111. Kemudian 777, 3 kali, 77763. Ya. 111117773 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar Bank Syariah Indonesia. Dan ini tentunya saya tegaskan sekali lagi sangat terbuka.
untuk dipublikasikan, untuk disampaikan hasilnya. Bahkan kita akan update seperti apa itu disalurkan. Pun demikian, bagi teman-teman yang mengusulkan, kemarin ada usulan diaudit, usulan untuk dilihat, diteliti, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih, usulan-usulan itu kita akan laksanakan. Ya, bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin melihat, ingin mengecek, sangat terbuka teman-teman sekalian. Ya, sehingga apa yang kita bisa berikan diketahui untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan, ya, hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya, hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Baik, bagi kami saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan, itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di alinea pertama bagi 1 sampai 4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, alinea keempat, baris kelima sampai keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi, ya, dalam Al-Quran Al-Karim. Dan lebih daripada itu, kami sedang ingin berusaha berbalas budi walaupun sedikit atas apa yang telah dilakukan bangsa Palestina. Pun demikian ketika Anda bertanya, kenapa Anda harus berdonasi keluar? Apa Anda tidak ingat sejarah? Di tahun 1944, seorang pengusaha Palestina bernama Muhammad Ali Tahir itu memberikan seluruh hartanya di bank-bank Arab untuk ditransferkan, diberikan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Googling kalau tidak percaya. Silahkan cari di Google, Muhammad Ali Tahir, bangsawan, hartawan Palestina, yang beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka, dan situasi sekarang terbalik untuk menguji di antara kita siapa yang bisa berbuat serupa dan kebaikan-kebaikan lebih besar. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berpikir, karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.